Selamat datang. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, agar aku semangat buat video yang lain. Jika sudah, kita mulai alur ceritanya di mana Sung Jinwoo mendapatkan job necromancer yang membuatnya kaget, karena Jinwoo tidak pernah berpikiran akan mendapatkan pasukan arwah atau pasukan mayat hidup yang seram yang akan mengikutinya. Jinwoo juga berpikir jika dia tipe petarung sejak mendaftar sebagai rank E, dia masih bingung karena dari semua pertarungan yang Jinwoo pelajari cuma skill assassin. Dia mencoba menolak, tetapi notif muncul bahwa necromancer adalah hidden clash. Setelah membacanya Jinwoo tambah bimbang, karena hidden clash adalah kemampuan unik sama seperti yang dimiliki para guild besar, yang dirumorkan bisa memiliki kekuatan setara monster, dan para hunter itu pun punya banyak kekuasaan. Setelah berpikir yang panjang, Sung Jinwoo akhirnya menerima jobnya. Tak lama kabut hitam mengarah ke Jinwoo yang membuatnya panik, dan notif sistem muncul bahwa jabatannya telah dipromosikan, dari necromancer berubah menjadi shadow lord. Jinwoo merasa bingung, tetapi kabut hitam meresap ke dalam tubuh Jinwoo. Dia berpikir bahwa pasukan yang akan dia summon yang dari lemah, akan bertambah kuat dengan promosi yang diterimanya. Dari kabut hitam itu Jinwoo bisa mendengar jeritan kesakitan dari boneka-boneka yang dikalahkannya. Tak lama notif muncul, pemberitahuan untuk extraction bisa dengan boneka yang dikalahkannya, tetapi harus menggunakan ucapan perintah untuk membangkitkannya. Setelah berpikir panjang Jinwoo berkata, "Bangkitlah." Asap hitam muncul dari boneka-boneka. Tangan keluar, merangkak yang ingin bangkit. Jinwoo yang melihat boneka itu bangkit sangat kaget, karena dia memiliki banyak pasukan yang disummon, 27 infanteri dan 3 magician, bahkan Jinwoo bisa membuat sampai 30 prajurit bayangan, tapi dari semua prajurit yang disummon, cuma 20 saja yang bisa disimpan. Jinwoo melirik dan berpikir, bagaimana jika dia memiliki shadow dari seorang rank S hunter, tetapi sistem muncul yang mengharuskan mengurangi prajurit yang telah disummon karena level lebih tinggi. Kemudian Jinwoo melepas 11 prajurit yang lemah dan berkata, "Aku minta maaf, walau aku sudah memanggilmu." Summon pun di-cancel dan 11 prajurit menghilang. Kemudian Jinwoo melihat ke arah prajurit merah, dan mendekatinya dan berkata, "Bangkitlah." Asap hitam muncul dari kaki dan tubuhnya sampai membuat tekanan yang sangat kuat, bahkan Jinwoo harus menangkis dengan kedua tangannya. Tak lama notif muncul bahwa Jinwoo gagal mengekstrak bayangan, dan masih memiliki 2 kesempatan untuk mencobanya lagi. Setelah mencobanya masih gagal, dan tinggal 1 kesempatan, Jinwoo melihat singgasananya dan berkata, "Berhenti melindungi kursi seseorang yang telah pergi, dan cobalah lindungi aku, orang yang berada di depanmu, dan bangkitlah." Asap hitam bermunculan dari tubuhnya, tekanan besar yang mengelilingi tubuhnya sangat kuat, jubah hitam yang sudah berkibar. Jinwoo yang melihat summonnya berhasil sangat senang dan Jinwoo memberi nama Inggris untuk prajurit yang memiliki level tinggi. Bahkan semua pasukan prajurit bayangan bersujud ke arah Jinwoo, dan berkata, "Jagalah diriku baik-baik." Hari sudah pagi, Jinwoo keluar dari Dongwon dan pulang ke rumahnya. Di waktu tidur dia mendapatkan telepon dari sang adik yang diharuskan ke sekolah. Karena terburu-buru langsung ke kamar mandi, tetapi Jinwoo malah ke bank untuk memperbarui kartu ATM, dan petugas sangat kaget dengan uang Jinwoo, dan berkata, "Bisakah Anda ceritakan pekerjaan Anda?" Jinwoo menjawab,
Aku seorang hunter. Petugas bank cuma terdiam dan berpikir, wajar saja dia memiliki uang lebih dari 1 miliar karena dia seorang hunter. Selepas memperbaruinya, Jinwo pergi ke sekolah adiknya, tetapi sang adik malah pangkling dengan Jinwo karena penampilan yang begitu rapi dan menawan, sampai semua murid yang melihat sang kakak sampai terpana dengan ketampanan Jinwo. Bahkan adiknya berkata, "Wow, ternyata kamu terkenal juga, benar juga kamu tidak memiliki pacar. Bagaimana jika aku kenalkan dengan siswi-siswi yang imut?" Jinwo mencubit pipinya dan menjawab, "Jangan mempermainkanku, aku minta maaf," kata sang adik. Jinwo sudah sampai di ruang guru. Dari pertemuannya sang guru menjelaskan nilai dan perilaku sang adik yang baik, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Sang guru bertanya, "Jika adikmu mengasah kemampuannya, apakah kau akan menjadikannya seorang hunter?" Jinwo yang mendengar sangat kaget dan berkata, "Itu tidak akan terjadi." "Sudah kuduga," kata bu guru yang mendengar sambil menghela nafas. Dia menambahkan, "Alasanku menanyaimu karena ada murid mencoba keluar dari sekolah karena ingin menjadi seorang pemburu." Kemudian Jinwo berkata, "Peringkat apakah yang muridmu itu dapatkan?" "Aku dengar dia adalah peringkat terendah, dan dia juga teman dekat dari adikmu. Aku cuma bisa minta tolong darimu agar dia berhenti menjadi pemburu dan mau melanjutkan ke sekolah," kata sang guru. Jinwo yang mendengar sangat kaget. Dia berpikir orang yang disebutkan kemungkinan adalah orang yang mengikuti raid waktu kemarin. Hari sudah sore, Jinwo menunggu di depan sekolah dan pertemuan terjadi dengan siswi yang diceritakan. Walaupun sudah dijelaskan betapa bahayanya, tetapi Han Song-i masih keras kepala dengan pendirian, karena dia juga berpikir karena Jinwo juga seorang rank E, jadi kemungkinan semua perkataannya hanyalah sebuah omong kosong. Tetapi Jinwo juga tidak memaksanya untuk berhenti, tetapi mencoba membantu agar menjadi pemburu yang hebat. Kemudian kita beralih ke bandara, di mana hunter tingkat S Wang Dongsu yang sudah tiba, dan dia dijemput Wu Jinchul. "Lihat siapa ini, lama tidak jumpa," kata Wang Dongsu. Sambil menunduk, Wu Jinchul menjawab, "Sudah sewajarnya pemburu dari divisi pengawasan untuk menyambut dan mengawasi pemburu rank S, dan berapa lama Anda akan tinggal di kota ini?" "Aku tidak berencana menetap terlalu lama, aku akan kembali setelah menyelesaikan beberapa masalah," kata Wang Dongsu. "Apakah itu menyangkut pemburu rank E Sung Jinwo dan pemburu rank D Yo Jinho?" kata Wu Jinchul. Sambil melirik dengan wajah ganasnya dia berkata, "Sesuai perkiraan terhadap pengawas negeri ini, menanyakan sesuatu yang sudah dia tahu, apakah kamu akan menghentikanku?" Wu Jinchul menjawab, "Aku hanya memprediksi terhadap pekerjaanku saja." Dan pertemuan mereka berakhir. Kita beralih ke Sung Jinwo. Dia pergi dengan Han Song-i untuk melatihnya memasuki sebuah dongwon dan dipertemukan dengan ketua Sang Min. Ketika mereka berbincang-bincang, datang seorang hunter yang berkata, "Sudah jam 9, sudahlah mengobrolnya, mari kita mulai memasuki dongwonnya. Kita kesini bukan untuk berpiknik." Jinwo juga berkata, "Siapa dia?" Ketua Sang Min menjawab, "Dia adalah rank A yang bernama Kim Chul dan dia seorang tank. Penyerangan ini terdiri dari 1 rank A, 7 rank B, dan 4 rank C, dengan total 12 orang." Sang asisten juga berkata, "Penyerangan ini akan terasa mudah." Pemburu Sung Jinwo ikut, "Tolong menontonlah dari pinggir-pinggir saja."
Tak lama mereka semua memasuki Dongwon, dan setelah semua hunter sudah di dalam Dongwon yang berwarna biru berubah menjadi merah. Semua yang di luar Dongwon sangat kaget dengan perubahannya, karena tekanan yang sangat besar yang dirasakan. Tak lama kepala Jinwo bisa keluar dan teriak, "Ketua Ahan, panggil tim penyerang utamamu segera." Sebelum selesai berbicara, Jinwo kesedot ke dalam yang mengharuskan Tuan Ahan memanggil dari ketua asosiasi karena terdapat perubahan Dongwon yaitu gerbang merah. Setelah ditelepon, ketua asosiasi pun kaget karena jarang perubahan Dongwon di tingkat rank C, dan ketua serikat akan memeriksa sendiri ke lokasi untuk memastikannya. Kita beralih lagi di mana Wang Dongsu bersama Wo Jinchul sedang di perjalanan. "Kalau begitu Anda ingin pergi kemana?" tanya Wo Jinchul. Jawabannya sudah pasti ke Dongwon. "Aku akan menghukumnya dan menemukannya di dalam Dongwon," saut Wang Dongsu. Wo Jinchul berkata, "Bagaimana kamu bisa menemukan Dongwon yang begitu banyak di daerah Korea ini?" Wang Dongsuk menjawab, "Tenang saja, pemburu ranking E, Sung Jinwo tampaknya baru memasuki sebuah Dongwon." Wo Jinchul menegaskan, "Peraturan di dalam dan di luar Dongwon sangatlah berbeda, kamu pasti sudah tahu." Dengan lirikan yang tajam Wang Dongsuk menjawab, "Apakah aku mengubur mereka atau tidak, itu bukan urusanmu Wo Jinchul." Kemudian kita berpindah di dalam Dongwon, mereka semua sangat terkejut karena gerbangnya juga menghilang. Tak lama serangan yang mendadak muncul, tetapi Jinwo bisa menangkap busur panah yang akan mengenai siswi tersebut. Tetapi berbeda dari hunter yang lain, mereka terkena busur yang mengenai kepala. Semua merasa sangat panik, tetapi mereka menyadari yang menyerang dari pepohonan, dan Jinwo juga menyadari jika yang menyerang adalah LVS. Dia juga berpikir, jarak serangan yang jauh sampai Jinwo sendiri tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka mendapatkan istilah yang cantik seperti elf, bahkan mereka layak mendapatkan istilah lain karena memiliki sifat tanpa ampun saat berburu atau membunuh. Kita berpindah lagi di luar Dongwon, di mana ketua serikat sudah berada di lokasi Dongwon. Ketika menyentuhnya dia bisa menyimpulkan bahwa itu bukan Dongwon ranking C, dan ketua sangat marah karena meminta pertolongan kepada serikat pemburu Korea tidak direspon, sedangkan yang dialaminya Dongwon ranking tinggi. Ketua juga menyimpulkan jika gerbang itu memiliki ranking A atau malah lebih tinggi lagi. Ketua serikat juga menyimpulkan, jika Dongwon ini ranking A, kemungkinan mereka semua sudah dapat dipastikan akan mati, karena penyerangan ini seharusnya membutuhkan 3 hunter ranking A, atau 1 ranking S, itu bisa kemungkinan ada yang selamat. Karyawan pun berkata, kenyataannya ada 2 orang yang bukan anggota kita, dan mereka adalah seorang yang sedang aku incar belakangan ini. Ketua serikat pun kaget dan bertanya, apakah dia memiliki ranking tinggi sekitar A atau ranking B? Tetapi karyawan itu cuma geleng-geleng kepala dan berkata, tidak, bukan ranking S juga, di sini adalah seorang ranking E. Kemudian kita beralih ke dalam pertempuran, di mana banyak hunter yang terkena busur es. Jinwo menatap ke pohon karena musuh berada di atas, dan dengan gaya si elf yang membuat Jinwo merasa marah. Dan Hunter Kim Chul berkata, aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang paham di situasi ini, tapi kita berada dalam gerbang merah. Kita tidak bisa keluar sampai membunuh bos Dongwon atau kita semua mati baru gerbangnya terbuka. Semua hunter yang mendengar sangat kaget. Jinwo juga menambahkan,
Ini adalah gerbang khusus yang menghubungkan kita ke dunia lain. Saat kita masuk gerbangnya tertutup dan tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Kim Chul berkata, aku adalah rank A, jadi sudah kuputuskan bahwa aku akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Tetapi di tempat yang berbahaya ini aku tidak mengatakan bahwa semua akan bisa keluar dengan selamat. Maka dari itu aku akan membentuk tim yang berbeda untuk menyelesaikan Dongwon ini karena terlalu susah mengontrol orang dalam jumlah yang banyak. Jinwo yang mendengar kaget, karena dia tidak mencoba menyelamatkan semua orang, cuma orang tertentu yang dipilih, dan benar saja mereka mulai mendekatinya karena bergantung kepada ranking A, peluang selamat lebih besar. Tetapi Kim Chul juga menolak Hunter yang menurutnya tidak bisa diandalkan. Dia mendorong sampai tersisa 5 orang yang tidak mengikuti Kim Chul. Dalam situasi ini, aku tidak bisa membawa beban denganku, tetapi jika aku bisa mengalahkan bosnya kalian juga bisa selamat, kata Kim Chul. Tetapi Hunter perempuan malah pindah mengikuti Sung Jinwo, dan berbisik di dekat Jinwo. Kim Chul tidak menyadari datangnya panah, tetapi kamu bisa menangkap, dan bisa menyadarinya, kamu bukan seorang rank E bukan. Kemudian kita berpindah keluar Dongwon, di mana ketua serikat dan karyawannya membahas tentang pembangkitan ganda yang dialami Jinwo. Tetapi ketua tidak bisa mempercayainya dan masih berharap Kim Chul yang bisa menyelesaikannya. Karyawan yang mencoba merekrut Jinwo berpikir, seandainya saja ketua bertemu dengan Jinwo secara langsung dia pasti akan paham. Tak lama kemudian ketua departemen pertama Jo Sung Chan muncul, dan berkata, kalian tenang saja. Hasil dari pelatihan Kim Chul sangat mengagumkan, dia pasti bisa menyelesaikan Dongwon ini karena dia tidak kalah dengan Hunter tingkat tinggi, tetapi aku mendengar tadi, kalian mengharapkan pemburu rank E yang telah terbangkitkan bisa menyelesaikannya. Karyawan cuma terdiam dan berpikir, kita lihat saja siapa yang bisa keluar Dongwon dengan selamat. Tak lama mobil pun datang, Wang Dongsu pun turun dan menghampiri mereka semua, dan berkata, apa yang terjadi? Kenapa ketua kuil dari Serikat Harimau Putih berada di sini? Ketua dan semua karyawan serikat pun kaget karena kedatangan Wang Dongsu. Ketua serikat bertanya dengan marah, kenapa kau datang ke Korea? Orang yang seharusnya berada di Amerika Serikat berada di Korea. Wang Dongsu menjawab, apa pemburu bodoh itu masuk di serikatmu? Apa kau yang merekrutnya? Aku membicarakan mengenai bocah ereng itu. Ketua serikat menjawab, apakah maksudmu Sung Jinwo? Dia berpikir bagaimana Wang Dongsu bisa mengenalinya. Tanpa menjawab Wang Dongsu berjalan sambil mendekat dan menyentuh gerbang merah. Kita kembali ke Sung Jinwo, di mana mereka menjadi dua kelompok dan akhirnya berpisah. Jinwo pergi ke dalam hutan bersama temannya. Mereka mengobrol seperti biasa. Tetapi di sisi Kim Chul dia menemukan tanda cakaran beruang. Hunter pun bertanya, sepertinya mereka akan mati diterkam beruang es karena satu orang rank E yang tidak berpengalaman. Mereka memilih hutan tempat tinggalnya. Apa kamu kira rank E itu pernah menerima pelatihan yang sesuai? Kim Chul menjawab, tidak mungkin, dia hanyalah seorang rank E. Tak lama mereka berhenti dan Kim Chul mengangkat kapaknya dan menancapkan tamengnya. Dia berteriak, bersiaplah untuk bertarung. Beruang yang besar menerjang dan menyerang, tetapi bisa diblok dengan tameng yang membuat jari beruang patah sampai meraung kesakitan. Kemudian Kim Chul menghantamkan palunya ke tubuh beruang.
dan mereka semua dengan gampang bisa menyelesaikan pertarungan dengan mudah. Kemudian di situasi Jinwo, mereka masih berjalan, kemudian si cewek pun berkata, kita tidak bisa masuk lebih dalam, karena area ini dipenuhi dengan tanda teritori beruang es, kita harus kembali sekarang sebelum para monster tiba. Jinwo menjawab, jadi kau mengatakan area ini penuh dengan beruang. Itulah alasannya kenapa kita menuju ke dalam hutan. Si cewek pun dengan ngeyel berkata, apa kamu tidak dengar? Apa kamu cari mati? Jinwo dengan santai menjawab, jika ini teritori beruang kita cuman mencemaskan beruang selagi di dalam hutan, bahkan beruang lebih mudah dikalahkan daripada manusia elf yang menyerang kita tadi. Si cewek pun terkejut mendengar penjelasan Jinwo, dia bahkan tidak berpikiran sampai sejauh itu. Karena merasa kedinginan, Jinwo mengeluarkan jaket dari inventory dan membagikan kepada semua timnya, tetapi mereka yang melihat Jinwo bisa mengeluarkan barang begitu banyak membuat mereka kaget, karena sihir spatial itu terbatas hanya 1 atau 2 item yang bisa dikeluarkan, tetapi berbeda dengan Jinwo saat ini, karena bisa mengambil begitu banyak barang. Ketika ingin bertanya, Jinwo memberi isyarat agar semua diam. Dia merasa ada monster yang mendekat dan tak lama beruang meraung ke arah Jinwo, tetapi hunter yang lain malah melindungi Jinwo dari beruang, tetapi Jinwo menariknya ke belakang. Si cewek pun berkata, apa yang kau lakukan? Tak peduli seberapa kuat dirimu, itu masih monster rank tinggi. Jinwo menjawab sambil berjalan, aku akan mengatakan dengan jelas, aku akan berburu monster hanya dengan diriku sendiri. Beruang mulai menyerang, menghantamkan cakarnya ke arah Jinwo, tetapi bisa menghindarinya. Bahkan Jinwo melompat ke atas, dan bersiap memukul dengan tinjunya yang mengenai kepala beruang. Bahkan dampak serangannya membuat tekanan yang kuat. Semua hunter yang melihat aksi Jinwo sangat kaget, karena Jinwo bisa mengalahkan beruang sebesar itu cuma dengan sekali pukul. Kita beralih di luar Dongwuan, di mana Wang Dongsu dan Ketua Serikat masih menunggu di luar. Aku jauh-jauh datang ke sini malah terhalangi oleh gerbang merah, kata Wang Dongsu. Ketua Serikat berkata, kenapa semua orang mencari Sung Jinwo? Bisnis apa yang ingin kau lakukan dengannya sampai datang ke sini? Itu bukan urusanmu, ini cuma hiburan saja, tetapi gerbang merah adalah situasi yang berbahaya bagi hunter. Aku juga ingin melihat apa yang ada di dalam, tapi ini cukup menyusahkan sampai menunggu gerbangnya terbuka. Kemudian di dalam Dongwuan, tim Jinwo sedang makan-makan daging beruang. Bahkan mereka sangat menikmatinya. Tak lama Jinwo pergi karena ingin berlatih walau di dalam Dongwuan. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapat hukuman, kata Jinwo. Mereka yang mendengar cuma merasa heran dengan perilakunya. Tak lama Jinwo menemukan sebuah gua sarang beruang, dan benar saja tak lama satu persatu mulai berlari menyerang Jinwo. Dia berkata, keluarlah. Bayangan Jinwo berubah dan semakin meluas. Satu persatu prajurit bangkit dari ayangannya sampai puluhan berdiri di belakang. Jinwo berkata, kalian semua tahu misi pertama kalian. Maju bunuh semua sampai tak tersisa. Tarungan yang sengit pun terjadi. Beruang meraung keras, cakar yang tajam mencoba menyerang, tetapi bisa dipotong dengan pedang. Bayangan juga mengalami kekalahan karena terkena cakar beruang. Bahkan prajurit bayangan langsung mati karena hempasan cakar beruang. Penyihir yang di belakang mencoba menyerang, menggunakan mantra,
Tak lama gumpalan bola yang siap dilempar memenuhi awan. Ketika dilemparkan, ledakan yang dahsyat terjadi. Jinwo yang melihat prajurit bayangannya sangat kagum, bahkan di luar ekspektasinya. Dia juga berpikir prajurit bayangannya hampir setara dengan keabadian, tetapi itu semua juga membutuhkan mana dalam jumlah besar. Tak lama bos beruang muncul, bahkan prajurit bayangan bisa dilenyapkan dengan gampang oleh bos beruang dalam sekejap, sampai notif muncul untuk pemberitahuan semua tentara bayangan sudah dihancurkan dan tidak bisa digunakan lagi karena kekurangan mana. Kemudian Jinwo memanggil Igris untuk melawan bos beruang. Dia berjalan menuju beruang dengan membawa pedang panjangnya. Beruang mencoba menghempaskan tangannya, tetapi Igris bisa menghindar, bahkan bisa melukai bos beruang sampai meraung kesakitan. Kemudian beruang berusaha menyerang dengan cakarnya, tetapi Igris bisa menghindar dan mampu menancapkan pedangnya di lengan beruang. Kemudian pedang ditarik sampai darah bermuncratan. Bahkan kedua tangan bos beruang sudah dilumpuhkan dan Igris mencoba menyerang semua kakinya, alhasil beruang meraung kesakitan. Karena semua tangan sudah dilumpuhkan, beruang cuma bisa menerkam. Tak butuh waktu lama Igris langsung memenggal kepalanya sampai putus dan dibawa di hadapan sang pemimpin. Sung Jinwo yang melihat pertempuran Igris sangat terkejut. Dia berpikir, aku tidak akan punya peluang jika Igris menggunakan pedangnya saat itu, bahkan di levelku yang sekarang kita berada di posisi yang sama. Jinwo menepuk bahu Igris dan berkata, kau melakukan dengan baik. Kemudian Jinwo menghampiri mayat bos Dongwen dan berkata, bangkitlah. Asap hitam bermunculan, kepala beruang yang tadinya putus sekarang bisa meraung. Setelah sepenuhnya bangkit, beruang juga bersujud di hadapan Jinwo. Kita beralih keluar Dongwen di mana semua orang masih menunggu. Karyawan bertanya, aku bingung berapa banyak yang masih hidup di dalam. Ketua serikat menjawab, jangan berharap terlalu tinggi, lingkungan yang tidak normal ketika melewati gerbang merah. Bahkan kulit bisa terbakar karena sinar matahari yang menyengat, meriang tiada akhir oleh racun serangga atau kulit rusak berat akibat dingin, bahkan rank C atau hunter di bawahnya dipastikan akan mati. Kemudian Wang Dongsu berkata, kalau begitu Sung Jinwo mungkin saja sudah mati di dalam, tetapi tunggu. Kau bilang Jinwo bukan dari kuil serikat kalian, kalau begitu bagaimana bisa dia ada di sini? Karyawan menjawab, dia kenalan lamaku, dia bertanya ingin bergabung dalam penyerbuan rank C, dan akhirnya aku membawanya ke sini. Tak pikir panjang Wang Dongsu langsung mencekik karyawan tersebut dan berkata, itulah yang kau pikirkan? Aku telah berbakti dalam menemukan situasi yang menarik, dan beritahu aku apa yang kau sembunyikan. Tanpa dijawab, ketua serikat langsung menangkap tangan Wang Dongsu dan berkata, lepaskan tanganmu dari karyawanku. Wang Dongsu menjawab, apa kau memerintahku? Seseorang yang bermain sebagai pemimpin di balik layar. Kemudian mereka memancarkan kekuatan yang besar, bahkan karyawan sangat terkejut. Kita kembali di pertempuran Kim Chul, dia sudah babak belur, armor yang tadinya sangat rapi dan elegan sekarang sudah hancur, bahkan senjatanya sudah tidak bisa digunakan, tameng juga hancur. Dia berhadapan dengan monster orc yang membuatnya kelelahan, bahkan hunter yang lain sudah dimakan sampai dibunuh oleh monster. Ketika Kim Chul merasa lapar dan kelelahan, dia tidak sadar bahwa yang di depannya sudah muncul elf yang menembakkan busur ke hunter yang lain. Dia sangat terkejut karena semua temannya sudah tewas.
Ketika menoleh dia melihat elf di belakangnya. Dia terkejut dan lari karena ketakutan karena Bos Dongwon juga hadir di belakang. Kim Chul memasuki dalam hutan, dia merasakan kelaparan dan kedinginan. Setelah berjalan cukup jauh Kim Chul menemukan banyak mayat beruang yang bersimpah darah. Dia berpikir yang membunuh beruang itu adalah monster yang menyerangnya tadi. Dia mulai berlari karena ketakutan jika ada monster yang menyerangnya. Kemudian kita beralih di luar Dongwon yang terjadi keributan antar rank S. Ketua serikat juga terpancing karena ulah Wang Dongsu. Dia bersiap menyerang dengan tangannya. Dan Wang Dongsu juga, tak lama pukulan pun terjadi. Semua orang sangat terkejut dengan hempasan kekuatan yang besar. Tetapi serangannya bisa dihentikan oleh ketua pengawas. Dia juga berkata, pertama aku juga mencurigai pembangkitan Sung Jinwo, tetapi setelah kekuatan sihirnya diuji dengan alat asosiasi 2 bulan yang lalu, saya jadi yakin jika Jinwo masih di rang E. Wang Dongsu berkata, aku tahu, jika mereka menyiapkan jebakan, pelakunya pasti dari serikat Yo Jin Ho. Ketua pengawas juga berkata, makanya kita tidak perlu mengincar Sung Jinwo. Dengan wajah seramnya Wang Dongsu menjawab, tapi kan itu hanya alasan untuk membunuh orang, tapi baiklah, aku sudah tidak semangat lagi, aku mau pulang tidur. Semua orang yang melihat sangat lega dengan kepergian Wang Dongsu. Tetapi karyawan berpikir, semua orang tidak tahu yang sebenarnya tentang Jinwo, cuma aku yang paling tahu masalah kemampuan Sung Jinwo. Kita beralih ke dalam Dongwon, di mana tim yang dibentuk Jinwo sangat menikmati, seperti sedang piknik. Dari jauh ada seorang yang melihat yaitu Kim Chul, dengan tatapan marahnya dia berpikir, kok bisa? Mereka cuma hunter rendahan, kenapa mereka masih hidup? Pakaian hangat, selimut, tenda dan semuanya, bahkan ada makanan, dia juga berpikir, seandainya aku tidak kelaparan, pasti aku bisa mengalahkan semua monster yang menyerang. Dengan berteriak, dasar kalian bajingan. Kalian di sini malah bersenang-senang dengan makanan sebanyak ini. Kalian harus dihukum semua. Ketika hendak menyerang menggunakan pedangnya, Jinwo memukul di belakang kepalanya yang membuat terpental jauh dan menabrak pohon. Setelah mengurusnya Jinwo merasakan kekuatan yang besar dan berkata, bagaimana kalau kalian tunjukkan dirimu, energimu sangat kuat ngapain sembunyi. Kemudian perlahan Bos Dongwon memperlihatkan wujudnya. Dia berkata, memang cuman ada satu yang hebat di antara sampah-sampah ini. Jinwo menjawab, kamu menyebut kami sampah. Mendengar perkataan Jinwo Bos Dongwon terkejut dan bertanya, kamu bisa bahasa kami? Bahkan Jinwo juga tidak sadar jika dia juga paham bahasa monster, dia berpikir bahwa ini mungkin efek dari sistem. Bos Dongwon berkata, aku ingin memperkenalkan bahwa dia adalah yang memberi tahu kehadiran kalian dan ada orang yang kuat di antara manusia sampah itu. Sebelum dijelaskan panjang lebar, Jinwo langsung menyerangnya yang membuat kepalanya menghilang. Dengan tatapan tajam Jinwo berkata, bacot. Bos Dongwon yang melihatnya sangat tertarik dengan senyum manisnya. Akhirnya pertempuran terjadi, pedang saling menghantam, kemudian Jinwo melompat mundur. Bos Dongwon berkata, aku punya penawaran untukmu, tapi pertama, biarkan aku bertanya padamu, meski kau bukan manusia, tapi kenapa kau berada di sisi manusia? Jinwo menjawab, apa yang kau bicarakan? Dengan tertawa Bos Dongwon berkata, apa kau tidak menyadarinya?
Di kepala ini ada suara yang terus-menerus menyuruh kita untuk membunuh manusia, tapi aku tidak bisa mendengarnya saat berhadapan denganmu. Tanpa menjawab, Jinwo berpikir, suara yang menyuruh mereka membunuh, apa itu sama seperti sistem? Kalau suara itu tidak berlaku bagiku, apa karena aku sudah menjadi player yang berasal dari sistem? Bos Dongwen menambahkan, tidak perlu bagi kita untuk bertarung, kami juga tidak menginginkan ada korban yang sia-sia, serahkan manusia yang di belakangmu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Jinwo menjawab, sebelum itu aku juga bertanya, siapa sebenarnya kalian? Dari mana asal kalian, dan kenapa mencoba membunuh manusia? Ketika akan menjawab, Bos Dongwen mengalami gagal sistem yang mengulang perkataan dari awal. Jinwo yang melihat sangat terkejut, tetapi dari pertanyaan yang diulang Jinwo menolak penawarannya. Bos Dongwen berkata, apa kau berencana bertarung denganku dan pasukanku? Apa kau pikir bisa menang melawan jumlah kami sendirian? Jinwo menjawab, apa maksudmu tentang jumlah? Kemudian satu persatu prajurit bayangan muncul, semua orang terkejut melihat semua monster beruang dan bahkan prajurit manusia. Bos Dongwen yang melihat tersenyum senang. Pertempuran pun akhirnya terjadi, prajurit bayangan menyerang menusuk bahkan menerkam, tetapi dari semua itu tidak berlaku dengan Bos Dongwen yang dengan gampang bisa mengalahkan prajurit bayangan. Jinwo berpikir, meski menang dalam jumlah, tetapi aku tidak bisa membuat pasukanku bertahan lama, apalagi masalahnya adalah Bos Dongwen yang lebih kuat dari semuanya. Kemudian Jinwo melirik ke arah Kim Chul yang terbaring, dia menginginkan kekuatan yang kuat. Tak lama Jinwo menyerang bosnya, tetapi dengan mudah bisa menghindarinya dengan mudah, bahkan bos berusaha menginjak pedang Jinwo, tetapi bisa ditarik dan menghilang, kemudian berusaha menyerang kembali, tetapi dengan santainya bisa menangkis. Walaupun Jinwo menyerang, Bos Dongwen tanpa berpindah tempat bisa menangkis, bahkan menyerang Jinwo sampai terpental. Tak lama terjadi ledakan yang dilakukan penyihir yang membuat Bos Dongwen terkejut. Tak terduga Kim Chul sudah sadar, dia sangat marah dan berasumsi yang menyerang dari belakang itu Jinwo. Dia mengambil pedang dan berlari menuju ke arah Jinwo. Bersamaan dengan Bos Dongwen yang menyerang, Jinwo memanggil Igris, seketika Kim Chul langsung tertusuk dan mati. Bos Dongwen yang melihat sangat senang dan bergairah, kemudian melompat menyerang, tetapi Igris menghempaskan pedang besarnya, dengan mudah bos bisa menghindari. Jinwo yang bersembunyi bersama mayat Kim Chul akhirnya nongol dan berkata, bangkitlah. Seketika prajurit bayangan Kim Chul telah bangkit dan bersujud di hadapan sang pemimpin, Jinwo memberi nama Iron. Tak lama bos datang menyerang Jinwo tetapi prajurit bayangan mengeluarkan skillnya yang membuat Bos Dongwen terprovokasi, dan membuatnya sangat marah. Seketika bos langsung menghantamkan pedangnya tetapi ditangkis dengan tameng. Bos melompat ke belakang tetapi Igris mencoba menusuknya dengan pedang, tetapi masih bisa dihindari dengan mudahnya. Tak lama Jinwo bisa melukai bahunya yang membuat keluar darah, tetapi efek racun tidak berdampak karena bos terlalu kuat. Bos Dongwen merasa kesal, tetapi Jinwo berkata, kau dalam situasi yang menguntungkan, bagaimana kalau kau lihat sekitarmu? Bos pun menoleh dan melihat pasukannya sudah tak tersisa, semua bisa dikalahkan oleh prajurit bayangan. Karena marah Bos Dongwen langsung meluncur ke arah Jinwo, tak lama pedang dilempar dan ditambahkan dengan kecepatan yang membuat pedang Bos Dongwen bisa hancur.
Kemudian Bos Dongwen disergap oleh Kim Chul dan penyihir merapal mantra. Tak lama ledakan besar terjadi. Kim Chul babak belur terkena ledakan, tetapi bisa beregenerasi menjadi normal. Sedangkan Bos Dongwen tidak mengalami apapun, cuma baju yang terbakar. Ketika bos tidak konsen karena saking marahnya, peluang itu digunakan Jinwo untuk menusuk perut bos. Tetapi ketika bos ingin menyerang kembali, Kim Chul yang di belakang bersiap menghantam dengan palunya dan boom! Bos Dongwen langsung mati. Notif sistem muncul pemberitahuan Jinwo naik level. Semua orang yang melihat Jinwo sangat terkejut dengan kemampuannya yang dimiliki. Kemudian Jinwo berkata, "Ayo kembali, ini sudah berakhir." Semua orang cuma bengong dan pintu keluar pun muncul dan semua orang sangat senang bisa kembali hidup-hidup. Ada bayangan seseorang yang keluar dari Dongwen, dan semua yang selamat cuma tim yang bersama Sung Jinwo. Ketika party keluar dengan selamat, Dongwen mulai lenyap. Karyawan sangat gembira karena sesuai perkiraan bahwa Jinwo yang berhasil selamat. Ketua serikat bertanya, "Kim Chul di mana? Apa yang terjadi? Apa hanya kalian yang selamat?" Si gadis menjawab, "Iya, cuma kita yang selamat." Ketua sangat kaget dan berkata, "Cuma hantu rank rendah saja yang selamat, tidak ada satupun rank A ataupun rank B." Di dalam pikiran ketua, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Jinwo ingin pergi pulang, tetapi dihentikan oleh ketua serikat dan berkata, "Tunggu, ayo kita bicara sebentar." Sung Jinwo menjawab, "Saat ini aku sangat lelah. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan saja ke anggota kuilmu." Sambil menangkis tangan ketua. Tetapi dengan kecewa, ketua malah memegang erat baju Jinwo dan berkata, "Aku baik Yunho, ketua serikat. Ini perintah. Kami sudah kehilangan 9 anggota karena kejadian ini. Sebagai ketua serikat, bukankah aku berhak bertanya kepadamu?" Dengan tatapan sinisnya, Jinwo berkata, "Apa urusanku? Aku sudah menyelamatkan 3 orang. Kalau kau seorang ketua serikat, seharusnya kau berterima kasih padaku dulu, bukan?" Dengan melepas baju Jinwo, ketua berkata, "Kau benar, maafkan aku." Setelah perbincangan, Sung Jinwo akhirnya pergi. Dan ketua bertanya, "Nona Pak Hejin, siapakah dia? Dan kenapa dia kelihatan begitu kesal?" Pak Hejin menjawab, "Aku tidak tahu juga. Setelah dia mengalahkan bos Dongwen, dia mengucapkan sesuatu 3 kali di depan mayat bos dan terus gagal." Karyawan berkata, "Maaf ketua, mungkin karena dia kelelahan. Dia sebenarnya orang yang baik." Ketua menjawab, "Bukan itu masalahnya. Kenapa kau belum merekrutnya menjadi tim kita? Aku akan mendukungnya dan bagaimanapun caranya, kamu harus bisa." Kemudian kita beralih ke Sung Jinwo yang pulang sambil melamun. Dia sangat kesal karena tidak bisa membangkitkan bos Dongwen menjadi prajurit bayangannya. Walaupun begitu, Sung Jinwo masih merasa senang karena bisa mendapatkan pedang dari bos Dongwen. Tak butuh waktu lama, Jinwo sudah sampai mengantarkan dan mereka berpisah untuk beristirahat. Keesokan harinya, Jinwo sangat terkejut dengan pakaian Yo Jinho yang terlalu mencolok. Sung Jinwo berkata, "Padahal aku berencana menjemputmu. Apakah kau naik taksi dengan pakaian itu?" Yo Jinho menjawab, "Kamu yang membantuku, jadi aku yang seharusnya menjemputmu. Ya, seperti inilah pakaianku. Ayo kita berangkat." Jinwo berkata, "Kita ke arah sini dulu, ayo kita jemput seseorang." Tak lama, Song Yi muncul dan mereka akhirnya berangkat mengantarkan ke sekolah dan menuju ke Dongwen. Tak butuh waktu lama mereka sudah bertarung di dalam Dongwen. Yo Jinho yang melihat pasukan Jinwo sangat kaget. Yo Jinho bertanya, "Mereka ini apa?" Sung Jinwo yang mendengar pertanyaannya tersenyum sambil berpikir, wajar jika Jinho sangat kaget karena ini pertama kalinya dia melihat pasukanku. Jinwo berkata, "Mereka semua ini adalah skillku." Dengan kaget, Yo Jinho bertanya, "Kau bisa mensummon mereka dengan skill?" Jinwo menjawab, "Ya, agak susah dijelaskan, tapi gampangnya mereka bisa berburu untukku. Mereka juga bisa melakukan tugas lainnya seperti menambang."
Mendengar perkataannya, Yo Jin Ho sangat murung dan berkata, "Hyung Nim, setidaknya bisa tidak aku yang mengumpulkan kristal sihirnya? Aku merasa tidak berguna sekarang." Jin Ho yang mendengar perkataannya cuma tersenyum dan berpikir, semua penyerangan yang mereka lakukan mungkin besok sudah selesai. Kemudian kita beralih di dalam Dongwei Rank A, tempat yang sangat berantakan. Hunter sangat ketakutan melihat seorang yang berdiri menyerupai seorang manusia yang menyerang semua Hunter. Semua Hunter berpikir bahwa dia adalah monster tipe manusia. Karena sejak memasuki Dongwen, mereka tidak menemukan satupun monster. Dan dia muncul di ruang bos. Bahkan aliran sihirnya yang keluar dari satu monster bisa menyelimuti semua ruangan dan setara dengan satu Dongwei Rank A. Dengan rasa ketakutan, Hunter berkata, "Jangan mendekat, jangan mensakiti aku." Manusia itu pun menjawab, "Jangan berteriak, kau membuatku sakit telinga. Tenanglah, aku tidak membunuh mereka, aku cuma membuat mereka pingsan. Lagian kenapa kalian menyerangku? Aku bukan monster, aku juga seorang manusia biasa. Apakah kalian tidak mengerti yang aku bicarakan?" Sepertinya orang Amerika ini tidak mengerti kalau aku dari orang Korea. Aku cuma ingin pulang ke rumah. Kemudian kita berpindah di sebuah kafe di mana Sung Jinwoo dan Yo Jin Ho merayakan perjanjian yang sudah selesai. Jinwoo bertanya, "Setelah ini apa rencanamu?" Yo Jin Ho menjawab, "Aku bisa mendapatkan lisensi ke Will Masterku secepatnya. Setelah aku menyelesaikan ujian sederhana dari asosiasi." Jinwoo berpikir, lumayan mendapatkan bangunan seharga 30 miliar. Tapi ini cuma bonus. Tujuanku sebenarnya adalah untuk menaikkan level. Karena tujuanku sudah tercapai, tidak perlu bagiku untuk berkeliaran lebih lama lagi. Di tengah lamunan Jinwoo, Yo Jin Ho bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan, Yung Nim?" Dengan melihat kunci Dongwen, Jinwoo berkata, "Aku akan menghilang sementara waktu. Ada tempat yang harus aku kunjungi." Yo Jin Ho berkata, "Kalau aku ini kau anggap pengganggu, tolong biarkan aku tahu. Aku tidak ingin mengganggumu lagi." Sung Jinwoo yang merasa salah paham berkata, "Aku ini apa bagimu?" Yo Jin Ho berkata, "Aku punya kakak yang umurnya 10 tahun lebih tua dariku, tetapi dia tidak menyukaiku, jadi kami tidak pernah menghabiskan waktu sebagai keluarga. Bagiku kau Yung Nim seperti saudaraku daripada kakakku sendiri." Jinwoo yang mendengarnya cukup terkejut. Sambil tersenyum dia berkata, "Kalau kau menganggapku begitu, aku akan menganggapmu seperti adikku sendiri." Keesokan harinya, Sung Jinwoo bersiap-siap. Sang adik pun berkata, "Kamu jarang keluar akhir-akhir ini, dan tiba-tiba akan melakukan perjalanan." Sung Jinwoo menjawab, "Aku akan pergi selama seminggu." Sang adik berkata, "Dengan siapa kamu akan pergi? Apa kamu mendapatkan seseorang yang spesial?" Jinwoo dengan rasa malu menjawab, "Aku pergi dengan temanku. Selamat tinggal." Setelah sampai di sebuah gedung tinggi yang terbakar, Jinwoo yang melihat cuma berpikir, "Ketika aku mengalahkan monster elf kemarin, setidaknya levelnya lebih tinggi 20 dariku. Sekarang levelku 3 kali lebih tinggi sekarang. Seharusnya tidak kesulitan seperti dulu." Tak lama pintu pun terbuka. Jinwoo juga langsung masuk dan setelah masuk cuma lorong kosong yang tidak ada monster. Tak butuh waktu lama, notif muncul. Nah, kalian baca sendiri ya cuy, notifnya. Kemudian Jinwoo berpikir, sudah lama tidak menerima misi. Hadiah yang didapat sangat menakjubkan. Bahkan barang yang harganya lebih dari 10 miliar bisa didapatkan jika bisa menyelesaikan misinya. Ketika Jinwoo melanjutkan perjalanan dan membuka pintu kedua, dia sangat terkejut karena dia berada di Dongwen berjenis lapangan yang sangat luas. Berjalan cuma sebentar, monster-monster sudah berdatangan yang ingin menyerang Jinwoo. Setelah menaruh tasnya, Jinwoo langsung menebas monster, mencincang satu persatu, bahkan monster yang mencoba menyerangnya langsung dipenggal sekali tebas. Jinwoo dengan senyum berpikir, "Aku merasa pertarungan melawan waktu, dan sekarang ini mudah." Kita berpindah di sebuah restoran, di mana sang ayah berkata, "Apakah kamu ingin mengelola kuil?" Yo Jin Ho dengan semangat menjawab, "Benar ayah."
Dengan membaca sebuah dokumen, sang ayah berkata, "Ini adalah lisensi Master Kuil dan rekam jejak raid. Ada seseorang yang harus kau temui." Tak lama kemudian seorang hunter masuk ruangan. Dia adalah seorang yang selamat dari insiden Dongwen Break bersama Sung Jinwo kemarin. Dia bercerita tentang penyerangan yang telah diselamatkan oleh Jinwo bersama rekan-rekannya. Yo Jinho yang mendengar juga terkejut. Dia berpikir, "Aku heran mengapa mereka tiba-tiba begitu dekat dan saling mengenal. Bahkan tanpa mendengar pun ini sangat jelas. Aku yang paling mengerti kemampuan Sung Jinwo." Tak lama sang ayah berkata, "Kamu pasti sudah tahu aku akan mencari hunter yang berkualitas." Aku segera menginvestigasi setelah mendengar kemungkinan adanya pihak ketiga. Aku juga tidak menyangka akan menemukan namanya di rilis anggota raidmu. Ada hal lain yang ingin kamu katakan? Dengan tegas, Yo Jinho mengatakan, "Maukah ayah menyerahkan kuil kepadaku?" Dengan gampangnya, sang ayah menyetujuinya dan berkata, "Aku serahkan kuil kepadamu seperti yang kamu inginkan. Beresiko jika menyerahkan kuil ke orang luar. Tetapi jika kamu yang menerimanya, apa ada resiko yang harus aku ambil ketika memilikimu?" Dengan tidak percaya, Yo Jinho berkata, "Tapi kenapa? Aku mencoba membodohimu." Dan ayah langsung menerimanya. "Pembodohan macam apa yang menyatakan kekurangan dalam negosiasi, anakku?" Sang ayah menambahkan, "Pria Sung Jinwo, bisa kamu membawanya ke kuilmu?" Dengan percaya dirinya, Yo Jinho menjawab, "Saya akan melakukan yang terbaik, ayah." Dengan berdiri, sang ayah berkata, "Baiklah, aku akan mengandalkanmu." Dia berpikir, masih ada 2 hunter S-rank yang ingin kugapai untuk kuil, Cahai-in dan Min Byung-gu. Mereka terkenal sebagai senjata pamungkas. Karena mayat semut ditemukan di Jepang, jika terbentuk raid ke-40 Jeju, aku harus bisa memenangkannya. Ini akan menyenangkan, anakku. Kemudian kita berpindah di pertempuran Sung Jinwo. Dia bisa mengalahkan puluhan monster dengan mudah. Bahkan, dia sudah menyelesaikan lantai 1. Jinwo berpikir, seiring bertambahnya level, jumlah XP yang diperlukan juga bertambah seiring naiknya level. Dengan kata lain, semakin susah untuk berkembang. Aku sudah merasakan ketika bertemu dengan ketua serikat. Rankku yang sekarang mungkin sedikit lagi mencapai S-rank. Untuk menjadi kuat, aku tidak boleh lengah. Baiklah, saatnya naik lantai berikutnya. Ketika melihat lokasinya, Jinwo menyimpulkan jika berada di Tower Namsan. Kemudian Jinwo memanggil prajurit bayangan. Dan bos beruang yang muncul dengan besarnya, Jinwo menggunakannya untuk kendaraan menuju lantai kedua. Tetapi sebelum berangkat, sudah dihadang monster raksasa. Tetapi beruang menerjang ke arah monster. Bahkan semua bisa terpental dengan serangan bos beruang. Kita beralih ke sebuah departemen hunter, di mana semua orang sedang melihat manusia yang menyerang di dalam Dongwen kemarin. Direktur berkata, "Kamu sudah mengetahui identitas asli orang ini?" Karyawan menjawab, "Dia mengaku sebagai hunter dari Korea Selatan. Dia berkata terjebak ketika Dongwen tertutup 10 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, dia baru sadar jika berada di Amerika. Hanya itu hasil integrasinya. Tetapi ada kemungkinan tinggi kalau dia itu monster dengan ingatan manusia. Tetapi setelah kami memeriksa kuil, ada satu orang rank S yang mahir berbahasa Korea." Direktur berkata, "Hunter utama yang bernama Wang Dongsu, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Integrasinya akan dimulai lagi besok pagi." "Nama orang itu siapa?" Karyawan menjawab, "Aku kurang bisa menyebutkannya. Kalau tidak salah, dia bernama Sung Il-wan, hunter dari Korea Selatan." Kita kembali ke pertempuran Sung Jinwo, di mana menara terbakar dan di dalamnya terdapat monster. Setiap lantai kekuatannya monsternya berbeda. Jinwo menyimpulkan jika menara besar ini ada 100 lantai. Bisa dibilang ada 100 dunia yang berbeda di menara ini. Tak butuh waktu lama, Jinwo memasuki setiap lantai dengan mudah, membunuh, dan terus bertarung. Itulah yang dilakukan Jinwo tanpa henti, sampai mencapai lantai 50, di mana iblis tingkat tinggi berkumpul. Jinwo yang menyadari betapa berbahayanya langsung memanggil prajurit bayangan dan langsung menggunakan sihirnya untuk menyerang. Jinwo berkata sambil menghilang,
kalian semua selesaikan sisanya dan singkirkan mereka." Prajurit bayangan dan iblis pun saling adu pedang, tetapi Inggris dengan mudahnya membelah monster dengan mudah. Jinwo yang melihat pertarungan prajuritnya berpikir, tentara bayangannya sudah bertambah kuat, apalagi jumlah bayangan yang disimpan juga meningkat. Ketika Jinwo sedang mengamati bos iblisnya yang belum bergerak, dia berpikir sangat mudah menyelesaikannya. Tetapi seketika bos iblis menghilang dengan kecepatannya dan menyerang prajurit bayangan. Sekali ayunan bisa membuat prajurit menghantam ke tanah yang membuat langsung menghilang. Hempasan yang kuat juga membuat prajurit bayangan kewalahan. Bahkan satu prajurit menghilang karena serangan bos iblis. Jinwo yang melihat sangat terkejut, tetapi dengan kecepatannya dia melompat, mengepalkan tangannya yang bersiap memukul bos iblis dan boom. Monster terpental sangat jauh karena pukulan dari Jinwo. Bahkan Jinwo juga terkejut dengan pukulannya sendiri yang terlalu kuat. Dia baru menyadari jika tidak sengaja menambahkan semua sisa statnya ke strength. Seperti notif itu cuy, kalian baca sendiri ya. Tetapi dari pukulan Jinwo tidak berdampak banyak kepada bos iblisnya. Tak lama monster menggunakan skillnya yang membuat tekanan begitu besar. Jinwo bahkan terhempas dari pancaran kekuatan monster. Jinwo berpikir, skill yang bos iblis gunakan ini sama saja dengan bos elf yang digunakan kemarin. Bos iblis melompat ke arah Jinwo dengan kecepatan yang bertambah dari sebelumnya. Bahkan Jinwo yang merasakan perubahannya berpikir, sepertinya aku tidak bisa menghindari serangan yang sekarang. Kemudian Jinwo berteriak, "Iron!" Dengan cekatan Iron menuju ke arah Jinwo dan melemparkan tambang yang besar miliknya. Dengan santai Jinwo menangkapnya dan langsung digunakan berlindung dari serangan bos iblis. Tak lama bos iblis langsung memukul dengan kencang, yang membuat tanah di sekitar menjadi hancur. Karena serangan terus dihempaskan tanpa henti, Jinwo cuma berlindung di tameng. Dia berpikir, aku bisa menahan serangan ini karena stat-statku yang kutambahkan. Tapi aku membutuhkan celah untuk bisa menyerang balik. Ketika dia sedang melakukan serangan, aku akan menyerangnya. Kemudian Jinwo melompat di udara, tetapi dia baru menyadari jika bos iblis sudah merencanakannya. Kemudian serangan akan mengenai Jinwo. Dia berpikir sangat sial karena berada di udara. Aku tidak bisa menghindarinya kalau saja aku bisa menggerakkan tubuhku. Tunggu, menggerakkan tubuhku? Jinwo yang baru saja menyadarinya langsung menggunakan skillnya untuk memanfaatkan serangan monster untuk mendorong ke belakang. Alhasil, Jinwo bisa selamat dari serangan yang berbahaya tadi. Dia berpikir, aku bisa melukai dia dengan pedangku hanya di bagian kepala. Tapi pada saat aku sedang membaca gerakannya, aku sangat kesusahan dan tidak bisa sembarangan menyerang kepalanya. Aku harus menghentikan gerakan bos iblis itu yang menjijikkan terlebih dahulu. Kemudian Jinwo melirik ke sebuah gedung yang akan roboh. Dia tersenyum karena mendapatkan ide. Dia mencoba berlari ke arah gedung dan bos iblis terpancing yang mengikuti Jinwo dari belakang. Dengan kecepatannya Jinwo memanjat gedung dengan mudah. Dia berkata, "Kalau kamu berlari secepat itu, kamu pasti tidak bisa langsung berhenti kan? Walaupun kamu menyadarinya, sekarang sudah terlambat untuk menghindarinya." Kemudian Jinwo mencoba menyerang dengan kecepatannya. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang bos iblis yang membuat bahunya berdarah. Bahkan bos iblis meraung kesakitan karena serangan Jinwo. Kemudian kita berpindah di kos-kosan. Pak Hae-jin dan ketua penyidik mencoba mencari Jinwo. Walaupun bertanya ke semua tetangga, mereka juga tidak tahu keberadaan Jinwo saat ini. Ketua penyidik berkata, "Kira-kira Hunter Sung Jinwo kemana ya?" Pak Hae-jin menjawab, kata adiknya dia sedang jalan-jalan sama teman-temannya selama 1 minggu. Ketua penyidik bertanya, "Kenapa Anda kok bisa tahu keberadaannya?" Pak Hae-jin pun menjawab, "Aku sering kontakan dengan Hang Sung-yi. Dia itu yang bersama Sung Jinwo saat memasuki Dongwon. Dan aku bertanya kepada dia, karena dia dekat dengan adiknya Jinwo, sia-sia juga kita datang ke sini." Ketua penyidik pun menjawab, tidak ada tanda-tanda dia keluar negeri, karena menurut pelacak milik Asosiasi Hunter, terakhir kali dia berada di kota. Dia itu menghilang kemana ya? Kemudian kita beralih ke pertempuran Sung Jinwo. Monster yang meraung kesakitan karena terkena serangan,
Tetapi Jinwo masih berusaha menyerang. Dia melompat tinggi, menerjang ke arah bos iblis, dan boom, langsung teler cuy monsternya. Buset. Karena bos sudah dikalahkan dan sesuai kesulitan menghadapi bos iblis, Jinwo mendapatkan drop item yang berkualitas tinggi. Seperti itulah yang didapat Jinwo cuy, kalian baca sendiri ya. Jinwo juga mencoba memakai itemnya. Dia berpikir, apakah aku bisa menemukan sisa dari set item ini kalau aku terus memburu iblis di sini? Kemudian Jinwo mencoba bola sihirnya. Dia berpikir juga, item ini bisa menggandakan serangan isir. Karena Jinwo sangat penasaran, dia memanggil pasukannya dan menyerahkan bola sihirnya untuk menguji ke sebuah gedung yang besar. Penyihir mengeluarkan bola api, tetapi Jinwo terkejut karena ukurannya sangat besar dari sebelumnya. Kemudian bola dilemparkan yang membuat gedung meledak sangat kuat. Jinwo mengambil kembali bola sihirnya. Dia sangat terkejut karena di deskripsi tidak ada tulisan yang jelas untuk kegunaannya. Jinwo pun berpikir, kalau aku tidak bisa memberikan item ini ke orang lain, karena item ini membuat hunter pengguna sihir menjadi gila. Kemudian kita berpindah lagi ke Amerika. Wang Dongsu berkata, aku tidak menyangka kalau ada kejadian yang menarik ketika aku sampai di Amerika. Ada monster yang bisa berbahasa manusia, dan dia orang Korea. Sung Ilwan pun menjawab, woi, aku sudah bilang, aku ini bukan monster. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA. Wang Dongsu pun berkata, tetap saja, kami harus tetap siaga karena kamu sudah dongol keluar Dongwen. Karena bisa saja ada monster yang menyamar menjadi manusia. Jika kau mau bekerja sama, ini semua akan cepat selesai untuk investigasinya. Baiklah, aku akan bertanya kepadamu. Apakah kamu mati di dalam Dongwen? Atau kamu bertahan hidup di sana selama 10 tahun? Ataukah kamu mayat hidup? Sung Ilwan menjawab, tidak mungkin. Yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Aku juga akan bertanya kepadamu, Dongwen dan monster. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang topik ini? Wang Dongsu yang mendengar pertanyaannya tidak bisa menjawab. Kemudian Sung Ilwan berkata, kamu ingin mengatakan kalau kamu tahu sesuatu. Padahal semua itu hanyalah awal dari perang yang sesungguhnya. Dan di antara mereka, ada bencana terhebat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Wang Dongsu bertanya, lalu tujuanmu sebenarnya apa? Sung Ilwan menjawab, untuk menghentikan bencana yang akan datang. Tetapi aku tidak bisa mengatakan bencana tersebut. Wang Dongsu berkata, manusia yang datang untuk menghentikan bencana tidak bisa memberitahukan bencana yang dimaksud. Bukankah kita bisa mengalahkannya jika saling bekerja sama? Dengan santai Sung Ilwan menjawab, kamu yang lumayan kuat, seharusnya sudah tahu masalah ini. Walaupun orang lemah bersatu, mereka hanya akan digunakan sebagai bidak saja. Wang Dongsu sedikit marah karena diremehkan. Dia berkata, jadi hanya kamu yang bisa menghentikannya. Kalau begitu tidak ada gunanya berurusan denganmu lagi. Kamu masih memiliki keluarga. Istrimu bernama Pak Kyung Hee. Kamu juga memiliki 2 anak. Ketika Wang Dongsu membaca profilnya sangat terkejut karena dia adalah ayahnya Sung Jinwo. Kemudian Wang Dongsu mengeluarkan aura yang kuat. Karena Sung Ilwan penasaran, dia bertanya, apa-apaan dengan hamba membunuhmu itu? Wang Dongsu dengan senyum seramnya menjawab, sudah kubilang, kalau kamu tidak boleh bertanya. Karena terpancing, Sung Ilwan juga mengeluarkan pancaran kekuatan sambil berkata, aku hanya ingin mendengar jawabanmu. Dengan perbincangan yang menegangkan, Wang Dongsu berkata, aku baru saja kembali dari Korea Selatan. Aku sudah tahu dengan baik keadaan anakmu itu. Sekarang anakmu sudah mati. Kamu bisa memberikan surat wasiat ke anakmu secara langsung. Sung Ilwan yang mendengar penjelasannya sangat terkejut. Kemudian kita berpindah di dalam Dongwen, di mana banyak sekali pasukan zombie yang bangkit untuk menyerang. Jinwo berkata, bangkitlah. Buatlah sebuah jalan agar aku bisa menyerang bosnya. Semua pasukan bayangan pun mulai menyerang,
dan pertempuran terjadi. Tetapi dengan mudah, tentara milik Jinwo bisa mengalahkannya. Bos zombie yang melihat pertempuran juga terkejut. Jinwo berkata, "Kamu pasti terkejut dengan kekuatan tentaraku. Kamu pasti tidak menduga semua ini, kan?" Jinwo berpikir, memangnya mayat hidup bisa merasakan takut? Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung menyerang bos zombie. Bahkan sekali serang, bisa membuat bos zombie terpotong-potong. Dan tak butuh waktu lama, semua zombie bisa dikalahkannya oleh pasukan prajurit bayangan. Jinwo berpikir, kekuatan sihir iblis ini sangat kuat, dan dia bisa mengendalikan ratusan summon lebih banyak daripada milikku. Sebenarnya aku ingin mengubahnya menjadi tentara bayanganku, tetapi aku tidak tahu alasannya. Aku tidak bisa mensummon iblis-iblis ini. Jinwo juga mendapatkan item dari mengalahkan bos lantai. Kemudian dia memakainya. Jinwo merasa jika efeknya sama seperti naik level 5 kali. Dan tinggal satu item lagi supaya Jinwo bisa melengkapi setnya. Tetapi quest sudah selesai. Jinwo berpikir, ini adalah batasanku. Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk melanjutkan. Kemudian Jinwo mencoba membuka hadiah yang didapatkan. Tetapi Jinwo masih bingung untuk memilihnya. Dia tidak ingin memilih dengan ceroboh, karena nanti pasti akan menjualnya lagi di toko. Jadi Jinwo harus memilih sesuatu yang sangat dibutuhkannya. Kemudian Jinwo memilih kotak random. Karena itu, Jinwo bisa menaikkan level dengan mendapatkan item yang langka. Setelah kotak random dibuka, Jinwo mendapatkan kunci lagi. Jinwo juga terkejut dan berpikir, aku belum pernah melihat item tanpa deskripsi. Ini kunci untuk apa ya? Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung memasukkan kuncinya di inventory. Kemudian Jinwo membuka hadiah kedua. Dia mendapatkan bonus stat sebanyak 20. Dan seperti yang kalian lihat cuy, Jinwo memasukkan semua bonus statnya ke inteligensi. Kalian baca sendiri ya cuy, susah bacanya bahasa Inggris. Kemudian menerima hadiah ketiga. Jinwo mendapatkan sebuah gulungan. Ya seperti di gambar ini cuy. Kalian baca sendiri ya. Setelah selesai, semua kita berpindah ke sebuah gedung. Sebuah bangunan yang roboh, yang terbakar. Seorang pemadam kebakaran bertanya, "Kudengar ada pertarungan rank S di sini. Daratan di sekitar sini sudah berubah, dan semuanya akan menjadi reruntuhan. Tetapi dengan pertarungan yang bisa selesai dengan kerusakan seperti ini, berarti lawannya sangat kuat." Direktur menjawab, "Benar, tadi ada pertarungan, dan lawannya sangat hebat. Saking hebatnya, Hunter Wang Dongsu dikalahkan sebelum kerusakannya semakin parah." Kemudian kita berpindah lagi di rumah sakit, di mana Sung Jinwo sedang menjenguk sang ibu. Dia mengeluarkan item gulungan. Nih cuy, kalian baca ya kegunaannya. Dan yang difoto ini adalah ramuan untuk segala penyakit yang kemungkinan bisa membuat ibunya Jinwo terbangun. Tetapi untuk membuatnya, Jinwo membutuhkan 3 item. Dan dia sudah memiliki 2 item lagi, tinggal 1 yang tersisa. Dia berpikir bisa mendapatkannya di lantai atas, atau dari bos terakhir di lantai tertinggi di kastil iblis. Jinwo berpikir, kalau aku bisa menyelesaikan kastil iblis, aku bisa mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan. Aku sudah menaikkan level sebanyak 16 ketika menaiki kastil iblis, dan semua itu selama seminggu. Dan sekarang, aku sudah menjadi rank S. Aku tidak perlu takut dengan apa-apa lagi. Keesokan harinya di sebuah asosiasi hunter, Jinwo mendaftarkan dirinya. Pegawai berpikir, ada hunter yang datang setelah tidak bisa menerima kenyataan. Setelah melihat profil yang dimiliki Jinwo, pegawai pun langsung menelpon ketua serikat. Dia berkata, "Master, ini tentang masalah hunter yang Anda ceritakan sebelumnya. Dia benar-benar datang." Ketua menjawab, "Apakah dia masih di situ?" Pegawai juga menjawab, "Benar, dan dia baru saja mendaftar. Dia datang untuk mengevaluasi ulang ranknya." Jinwo menunggu di antrian. Dari sudut pandangnya, dia merasa tidak ada perubahan. Dia berpikir, kuil kecil tidak punya banyak hunter yang bergabung dengan mereka. Jadi orang-orang itu bahkan sampai menunggu dan mencoba merekrut hunter yang selesai evaluasi.
Bahkan mereka tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan dongeng tingkat tinggi. Jadi tidak aneh tingkat kecelakaan yang mereka punya juga tinggi. Udah bergiliran dan banyak hunter yang sudah melihat ranknya. Seorang hunter dengan percaya diri berkata, selama takdirmu tidak ada di rank E, masih ada yang bisa dimakan di meja makan. Ada juga yang gugup sambil berkata, aku bisa dapat pinjaman kalau aku bisa masuk kuil yang besar. Aku bisa membayar hutang, dan aku bisa hidup bersama dengan putriku lagi. Aku harus setidaknya rank C. Jinwo yang melihatnya berpikir, rank akan merubah segala kehidupan. Kekuatan seorang hunter ditentukan oleh rank mereka. Tidak peduli seberapa banyak aku berlatih, baik itu berperang maupun berlatih tubuh, tidak akan bisa mengimbangi jarak rank yang sudah tertanam di dalam tubuh mereka. Bahkan Tuang Song Chiyul yang selalu berlatih pedang tidak bisa menandingi Kang Taixi karena perbedaan rank. Bahkan aku sendiri sudah melakukan banyak raid, tapi aku belum bisa lepas dari rank E ku. Tetapi sekarang sudah pasti ada perbedaan. Kemudian hunter yang tadi masuk ruangan dengan semangat sekarang setelah keluar, dia sangat loyo. Ketika sudah mengerti hasilnya yang cuma rank E, melihat hunter lainnya dengan rank yang rendah membuat seorang bapak gugup. Seorang pegawai berkata, silakan masuk pak. Apa Anda merasa tidak enak badan? Bapak tersebut menjawab, bukan seperti itu. Aku sedikit gugup saat ini, jadi bisakah kamu masuk duluan? Jinwo yang mengerti situasinya menjawab, baiklah saya akan masuk duluan. Setelah memasuki ruangan, Jinwo mengisi formulirnya. Tetapi pegawai terkejut karena Jinwo cuma rank E. Dia berpikir, kenapa rank E selalu datang untuk meminta evaluasi ulang? Apakah dia belum percaya dengan hasil dari asosiasi? Setelah selesai mengisi formulirnya, pegawai berkata, apa Anda ingin mengevaluasi rank ulang? Tolong letakkan tangan Anda di kristal hitam dan tunggu sebentar. Kemudian Jinwo menurutinya dan bola sihirnya mulai bercahaya keemasan. Pegawai yang melihat komputer merasa bingung karena selalu error. Walaupun diulang komputer mengalami error. Karena merasa bingung, dia berkata, kenapa dengan mesinnya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kami mencoba mengulanginya dan terus gagal. Tak lama, datang pegawai yang lain. Dia berpikir, aku datang karena ingin tahu kenapa pegawai ini kebingungan. Tapi apa sungguh terjadi sesuatu? Kemudian dia mendekat dan berkata, jadi ada masalah apa? Pegawai cewek pun berkata, lihat ketika aku mengevaluasi rank milik seorang hunter, tetapi selalu error. Dan saya tidak mengerti apa yang terjadi pada mesinnya. Pegawai cowok pun sangat kaget, dia berpikir, tidak ada yang terjadi sejak terakhir kali Chae-in mengevaluasi ranknya. Dan sekitar 2 tahun lalu, sampai sekarang pertama kalinya bagi pegawai baru yang belum pernah mengalaminya. Kemudian dia berkata, berapa lama kau sudah bekerja di sini? Si cewek menjawab, sekitar 6 bulan. Apa ada yang salah asisten manajer? Si cowok menjawab, ini bukan error, tapi tidak terukur. Apa kamu tidak mengerti artinya? Detektor kita tidak mampu mengukur kekuatan sihirnya. Pria ini dari Korea Selatan ke-10. Dia seorang rank S. Kemudian kita berpindah di atas atap gedung. Ada ketua Wo Jin-chul dan ketua serikat Choi Jong-in. Mereka membahas Dongwen Bri kemarin. Karena banyak yang mengira bahwa yang menyelamatkan hunter-hunter kemarin adalah Wang Dongsu. Tetapi ketua Wo Jin-chul menjelaskan siapa saja yang bersangkutan dari penyerangan Dongwen kemarin. Di tengah perbincangan ketua serikat berkata, kenapa hari ini di gedung B agak ramai? Apakah cuma aku saja yang sedikit sensitif pendengaranku? Ketua Wo Jin-chul menjawab, hunter baru mungkin menyebabkan keributan karena ranknya. Aku akan ke sana memeriksanya. Karena ketua serikat merasa penasaran, dia memutuskan untuk memeriksanya juga dan berkata, ayo kita ke sana bersama, aku juga penasaran. Kemudian kita berpindah di dalam ruangan yang sedang menunda evaluasi karena alat detektor yang sekarang tidak mungkin bisa mengukur kekuatan sihir Sung Jinwo. Pegawai berkata, untuk memakai detektor yang tingkat lebih tinggi, bisa Anda datang beberapa hari lagi ya Sung Jinwo.
Sebelum menjawab, semua orang melihat sangat terkejut, karena mereka bisa melihat evaluasi seorang rank Hunter S. Tak butuh waktu lama, ketua serikat pun sudah datang. Orang-orang yang melihat kehadirannya sangat terkejut, karena kuil terbaik Korea Selatan bisa hadir di gedung evaluasi. Dia adalah perwakilan dari kuil Hunter yang menjadi kuil terbaik di Korea Selatan. Jinwo yang melihat kehadirannya berpikir, ternyata dia Choi Jong-in. Dengan sihir kelas atas miliknya, katanya dia bisa memusnahkan gedung dengan sekali serang. Seorang hunter yang dijuluki Ultimate Soldier. Seharusnya itu kan julukanku, dalam benak Jinwo. Setiba di dalam gedung asosiasi, ketua Wo Jinjul terkejut, karena yang membuat keributan di asosiasi adalah Jinwo. Dia berpikir, oh, jadi Hunter Sung Jinwo. Apakah dia sungguh rank S? Bahkan ketua Choi Jong-in berpikir, mana mungkin aku mengabaikan keributan yang disebabkan hasil yang tak terduga ini. Berarti orang ini yang ke-10. Tanpa membawa detektor pun, aku bisa merasakan kalau dia seorang hunter yang ES. Dan tidak perlu menunggu 3 hari. Kemudian dia berkata, namaku Choi Jong-in, ketua dari kuil hunter. Maaf, kelihatannya kau baru saja mengetahui hasil evaluasinya. Tapi, apa kau sudah tahu ingin bergabung dengan kuil mana? Kalau belum, bisa kita membahasnya denganmu. Jinwo dengan melewatinya dia menjawab, mohon maaf, aku tidak bisa. Sambil berjalan tidak menghiraukan ketua Choi Jong-in. Di dalam benak Jinwo, dia berpikir, 3 hari sampai evaluasi ulang, ada yang harus aku kerjakan. Aku harus kembali ke Istana Iblis untuk membuat obat secepatnya. Ketua Choi Jong-in yang dicampakkan Jinwo dia berkata, Ketua Wo Jinjul, apa aku lupa mengenalkan diriku tadi? Ternyata dia sudah menghilang tanpa membuat suara sedikit pun. Dia pasti hunter tipe assassin yang luar biasa. Ketua Jong Jo-in juga berpikir, kalau saja dia bergabung dengan kuilku, bukan cuma kami yang punya 3 rank S, tapi kuil hunter juga akan berada di jajaran atas sedunia. Tak lama ketua serikat baik pun datang dengan terburu-buru. Ketika mereka saling bertemu, ketua Choi berpikir, bukankah dia ketua baik? Dari wajahnya, ada hal yang baru saja dapat disimpulkan. Dari jarak tempuh gedung White Tiger dengan gedung asosiasi hunter, dan dilihat dari nafasnya, dia pasti lari sampai ke sini. Berarti dia sudah tahu tentangnya sejak awal. Kemudian kita berpindah di rumah sakit. Jinwo menjenguk sang ibu kembali. Yang dialami ibunya Jinwo adalah tidur abadi. Kasus di mana kau tidur dan tidak bisa terbangun. Penyakit yang muncul setelah adanya GET. Kemudian Jinwo berpikir, aku akan menyelamatkanmu ibu. Tunggulah sebentar lagi. Aku harus lebih kuat. Saat Jinwo melamun, ketua Wo Jinjul sudah berada di depan pintu. Dia berkata, apakah satu-satunya orang yang mengalahkan monster di sarang ganda? Berkat dirimu aku bisa belajar, kalau sudut pandangnya terbukti tidak akurat. Dengan kata lain, kamu memantau dan memberi hukuman kepada hunter yang melanggar aturan. Jinwo menjawab, kau salah paham, aku bukannya membunuh bos waktu itu, dan kalau bisa aku tidak akan mau berurusan dengan divisi monitoring. Kemudian ketua Wo Jinjul berkata, baiklah aku mengerti, ada seseorang hunter yang berharap bisa bertemu denganmu. Bisakah kamu luangkan waktu sebentar? Dia adalah pemimpin asosiasi hunter, Go Gun-hee. Beliau menunggu di sebelah sana. Kemudian pertemuan pun terjadi. Jinwo sangat terkejut. Dia berpikir, orang ini yang tidak diragukan lagi. Dia seorang rank S. Dibandingkan kebanyakan orang umur 80, tubuhnya seperti bagulat yang pensiun. Dia tidak normal. Di pertemuan itu, ketua berkata, senang bertemu denganmu, Sung Jinwo. Aku, Gun Gun-hee. Sebelumnya aku mengucapkan selamat, karena kamu menjadi seorang hunter rank S. Jinwo menjawab, terima kasih sebelumnya, tetapi saya masih ada evaluasi yang harus aku lakukan. Ketua Gun Gun-hee menambahkan, sejujurnya pengukuran ulang tidak ada artinya. Detektor itu hanya membantu kita mencacah informasi, bukanlah suatu alat yang bisa mengukur jarak kekuatan. Bahkan untuk membedakan antara rank S atau rank SS dan rank SSS tak akan sanggup. Lalu
Dengan itu, kata Jinwo. Ketua Gunung He menjelaskan, pengukuran ulang itu hanya alasan untuk memberi waktu bagi kami untuk bertemu hunter rank S seperti dirimu sebelum orang lain. Aku akan langsung ke intinya. Karena kami bukan perusahaan, kami tidak bisa menjanjikan uang sebanyak kepadamu. Tapi kami bisa membantumu untuk melangkah di jalan yang berbeda. Dengan penasaran, Jinwo berkata, apa yang maksud yang Anda bicarakan? Ketua menjelaskan, kami bisa membantu hunter Sung Jinwo berkembang di jalan yang berbeda. Pada saat ini, negara tidak dikuasai oleh pemerintah, melainkan dengan hunter. Karena hunter melindungi masyarakat dari serangan monster, dan yang berada di atas mereka adalah asosiasi hunter, kami akan membantumu supaya bisa memiliki kedudukan yang sejajar dengan kami. Jinwo yang merasa kaget berkata, kenapa Anda menawarkannya kepadaku? Ketua menjawab, apakah kamu mengetahui tentang 5 kuil besar? Pada saat ini, keseimbangan di negara ini masih bisa ditahan oleh kelima kuil besar itu. Jika kamu masuk salah satu kuil tersebut, keseimbangannya akan hancur, dan negara ini bisa menjadi kacau. Peraturan dan sistem dari pemerintahan biasa tidak akan kuat untuk bisa mengendalikan para hunter tersebut. Oleh karena itu, peran asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Jadi, bagaimana keputusanmu? Jinwo yang mendengar penjelasannya berpikir, itu bukanlah tawaran yang buruk. Siapapun yang memiliki bantuan dari Ketua Gun He akan bisa memiliki jalan menuju kesuksesan dari perkumpulan nasional, pemerintahan, asosiasi, dan juga media. Bahkan dia juga memiliki kemampuan. Walaupun aku sudah leveling sampai sejauh ini, kemampuan kami sangatlah sama. Ini bukanlah kesempatan yang bisa datang 2 kali. Kemudian Jinwo berkata, maaf, aku tidak bisa. Aku ingin bertarung. Ketua dengan kaget bertanya, maksudmu kau ingin bertarung dengan monster? Benar, Jinwo berpikir, Dongwen yang dikelola oleh asosiasi itu hanyalah Dongwen sisaan, seperti rank E atau rank D, yang tidak diinginkan oleh kuil lain. Kalau aku bergabung, aku tidak bisa menaikkan levelku lagi. Selama aku tidak berhenti, aku akan bisa terus berkembang. Kemudian Jinwo berkata, aku yakin kalau tempat yang sangat membutuhkanku, itulah hanyalah di dalam Dongwen. Ketua sangat kaget dengan ucapan Jinwo. Dia berpikir, ya Tuhan, mata itu. Dia berkata yang sebenarnya. Sudah lama aku tidak merasakan seperti ini. Aku tidak menyangka jantungku masih bisa mengeluarkan suara seperti ini. Kemudian Jinwo berkata, karena adikku menunggu sendiri di rumah, jadi aku harus pulang secepatnya. Terima kasih atas waktumu, kata ketua. Jinwo sambil berjalan berkata, Ketua Wajincul, intuisimu tidaklah salah, tapi bukan aku yang mengalahkan monster di Dongwen Ganda. Tanpa sepatah kata, Wajincul sangat terkejut dan berpikir, jika bukan dia, terus siapa? Kemudian kita berpindah di mimpi Wang Dongsu yang dihajar habis-habisan sampai mukanya bonyok dan terbangun karena terkejut dengan mimpi tersebut. Seperti itu cuy luka dari pertempuran kemarin. Kemudian Wang Dongsu berkata, apa yang Anda inginkan dari orang yang sudah kalah ini? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan dan cepatlah pergi. Wakil direktur, dia berkata, aku ingin bertanya langsung kepadamu. Orang yang bernama Sung Ilwan itu, apakah dia benar-benar seorang monster? Wang Dongsu menjawab, apakah Anda ingin mengatakan kalau saya menyerang manusia biasa? Sambil memperlihatkan sebuah video, direktur berkata, ini adalah rekaman CCTV pada saat itu. Aku belum pernah melihat ada seorang monster yang membantu manusia. Jadi kamu masih percaya kalau dia itu seorang monster? Lalu apakah Anda pernah mendengar ada manusia yang muncul dari gate? Kata Wang Dongsu. Direktur bahkan terdiam tidak bisa menjawab. Wang Dongsu menambahkan, aku yakin dia itu seorang monster. Sambil berkemas, direktur berkata, baiklah, aku mengerti. Kunjungi departemen ketika kamu sudah sembuh. Wang Dongsu menjawab, lalu apa yang terjadi dengan orang itu? Wakil direktur menjawab, dia menghilang setelah pertarungan denganmu. Orang-orang dari departemen sudah mengejar dia, tapi aku tidak yakin kalau kita bisa menangkap seseorang yang bisa mengalahkanmu. Wang Dongsu mengingat perkataan Sung Ilwan.
yang dia katakan, "Jangan pernah menjejakkan kaki di Korea lagi. Ini bukan untuk anakku, tapi untukmu. Bahkan ketika kamu sudah mati, kamu tidak akan bisa menutup matamu." Wang Dongsu sangat kesal karena ucapannya. Dia berkata, "Beraninya dia mengancamku. Ketika aku sembuh total, aku akan membunuhmu dengan sadis." Kemudian kita berpindah lagi, di mana Jinwo melihat tempat pelelangan hunter, sebuah pasar online atau offline bagi para hunter. Mereka bisa membeli dan menjual equipment atau material yang didapat dari raid. Equipment hunter bisa menentukan hidup atau matinya mereka. Semakin bagus equipment, semakin terasa aman dan terlindungi. Itulah kenapa hunter rank E dan rank D dengan pemasukannya rendah tidak bisa mempunyai equipment yang memadai. Bahkan pedang yang digunakan rank D bisa mencapai jutaan won. Jinwo yang melihat harganya merasa bingung karena tabungannya yang tidak cukup. Dia mencoba mencari equipment untuk melindunginya dari api. Karena semakin Jinwo memanjat tiap lantai, serangan dengan atribut api juga semakin sering. Jinwo berencana menjual bola sihirnya, karena untuk bisa membeli artefak yang diperlukan, karena bola sihirnya bisa menggandakan kekuatan penggunanya, dia merasa harganya pasti tinggi. Ketika melihat-lihat, Jinwo tidak sengaja membaca sebuah kuil yang ingin merekrut hunter. Dia berencana untuk mengikutinya. Kemudian kita berpindah di dalam kantor. Ketua Wang Jinjul menyerahkan file tentang Jinwo. Ketua Gon Gunhye berkata, "Apakah foto ini 4 tahun yang lalu?" Dulu dia terlihat sangat kekanak-kanakan, berbeda dengan yang sekarang. Ketua Wang Jinjul menjawab, "Benar Pak, ini catatan dia selama 4 tahun dan menjalani sebagai hunter terlemah, bahkan sesama rank E. Sebenarnya ada laporan kalau hunter Sung Jinwo sudah bergabung ke tim raid dari kuil hunter." Ketua Gon Gunhye berkata, "Apakah sebenarnya dia tertarik dengan uang atau kontrak dari kuil hunter?" Ketua Wang Jinjul menjawab, "Menurut dari sumber yang terpercaya, hunter Sung Jinwo bergabung dengan tim penambang, bukan tim penyerang." Ketua Gon Gunhye sangat kaget. Dia berkata, "Hunter yang S malah bekerja sebagai penambang. Dia memang pria yang sulit dimengerti." Kemudian kita berpindah di tempat terjadinya raid. Petugas bertanya, "Kamu itu hunter rank E. Apakah kamu sudah berpengalaman di pekerjaan ini? Jadi kamu itu petarung tipe apa?" Jinwo menjawab, "Benar Pak, cuma rank E. Belum pengalaman juga Pak. Aku petarung tipe fisik." Petugas menambahkan, "Ya, tempat ini jarang ada orang sepertimu. Yang penting jangan gugup dan bekerjalah dengan giat. Kamu tunggu di sini, nanti masuk bersama kita, dan jangan lupa perlengkapanmu." Jinwo yang berdiri di depan Dongwen berpikir, "Jadi ini yang namanya gate rank A. Aku ingin melihat Dongwen rank yang tinggi dengan mataku sendiri, karena aku harus memasuki yang seperti ini di masa yang akan datang." Tak lama mereka semua sudah berada di dalam Dongwen. Ketua Choi Jong-in berkata, "Dongwen kali ini sangatlah dalam. Kita sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Karena setiap orang itu sudah memiliki rencana, tetapi kita akan mengganggu tim lain jika kita berada di sini lebih lama lagi." Tak butuh waktu lama, monster pun muncul. Tetapi ketua mengeluarkan kekuatan apinya yang bersiap menyerang. Dengan sekejap, monster terkena api yang begitu kuat. Bahkan sehabis menyerang, hempasan yang ditimbulkan dari serangan ketua sangat berbahaya. Sampai hunter tank harus bersiap di depan agar hempasannya tidak mengenai hunter yang lain. Ketua berkata, "Aku sudah mengurangi kekuatanku, karena kita tidak bisa mengumpulkan mayat monsternya kalau mayatnya terlalu gosong. Tapi semua monster di sekitar kita harusnya sudah menjadi abu." Seorang hunter tank berpikir, "Dia terlalu kuat. Ada kekuatan yang hebat ketika kita melihat dia." Ketua berkata, "Aku akan memandu kalian dengan selamat. Nona dengan hidung yang sensitif seharusnya berhati-hati mencium bau terbakar." Tak butuh waktu lama, tim penyerang sudah kembali. Mereka keluar dengan selamat. Jinwo yang melihat berpikir, mereka akhirnya selesai. Orang-orang itu adalah tim penyerang terkuat di negara ini, yang bernama The Hunter. Dengan ketuanya, Choi Jong-in, Jinwo cuma menundukkan kepalanya agar tidak terlihat oleh ketua.
dan semua penambang berkumpul. Mereka juga ingin melihat seorang hunter nomor 2 yang akan keluar. Bahkan seorang wanita keluar dari Dongwen. Dia wakil ketua dari Guild The Hunter. Jinwo berpikir, aku penasaran berapa banyak wanita yang di dunia ini yang memiliki energi seperti dia. Setidaknya dia selevel dengan ketua Choi Jong-in. Bahkan dia mungkin lebih hebat darinya. Tak lama Jae-in melihat ke arah Jinwo. Tetapi Jinwo sudah berpindah tempat. Jae-in berpikir, tadi aku merasa ada keberadaan hawa yang terlalu kuat. Apa hanya perasaanku saja ya? Kukira tadi ketua Gogunhe berada di sini, tetapi hawa keberadaannya menghilang tanpa jejak. Tetapi tidak mungkin pria yang terlalu sibuk seperti ketua akan datang kemari. Tak lama dari tim penambang bersiap untuk memasuki Dongwen. Karena di identitas Jinwo yang dulu sampai sekarang cuma rank E, dia masih menjadi pembicaraan dan selalu dipandang rendah dari tim penambang. Jinwo juga mendengar pembicaraan mereka. Dia berpikir, hunter rank E selalu didiskriminasi dimanapun dia berada. Tapi aku juga tidak akan terlalu berlama-lama bersama mereka juga. Ketika Jinwo masih melamun, dia ditabrak sesama penambang. Dia berkata, "Woi, ayo kerja. Kalian lebih dipercepat lagi. Jangan cuma berdiri saja menghalangi jalan." Mendengar perkataannya, Jinwo tanpa menjawab langsung menatap dengan tajam sampai orang itu ketakutan. Dan berkata, "Tidak apa-apa kok. Kadang-kadang juga suka terjadi seperti ini." Setelah ditinggal Jinwo, dia berpikir, apakah dia benar-benar seorang rank E? Setelah itu, kita diperlihatkan tim pengambil bangkainya. Karena bangkai dari monster tingkat tinggi juga bisa menghasilkan uang yang banyak, karena bisa digunakan sebagai material untuk berbagai alat. Bahkan tidak ada bagian yang dibuang dari bangkai monster tingkat tinggi. Sampai melihat bangkai monster, ketua tim berkata, "Kamu pasti kaget, karena ini pertama kalinya kamu berada di Dongwen rank A. Semua monster sudah dikalahkan, tapi bos Dongwen belum dikalahkan sebelum tim pengambil dan penambang sudah selesai." Kemudian Jinwo bertanya, "Lalu bagaimana kalau bosnya meninggalkan sarangnya?" Ketua tim menjelaskan, "Kejadian seperti itu jarang terjadi, tapi semua orang bakal mati di sini jika ada insiden seperti itu." Kemudian semua mulai bekerja. Bahkan ketua tim yang melihat Jinwo sangat terkejut, karena Jinwo menambang tidak seperti rank E pada umumnya. Dia sangat cepat, dan kemampuan yang tak lazim. Beberapa jam kemudian semua tim penambang mulai makan dan istirahat. Tetapi Jinwo beralasan tidak makan supaya dia bisa ditinggal sendiri. Dia berpikir, aku punya 1 jam istirahat. Aku akan mengintip sebentar dan kembali. Tak butuh waktu lama, Jinwo sudah di depan bos Dongwen tipe raksasa. Dia berpikir, jika bosnya lebih kuat dari bos iblis yang dikalahkan, Jinwo mengeluarkan pedangnya. Sambil berkata, aku akan membunuhnya saja secara langsung ya. Gate akan langsung menutup pada saat aku membunuh bosnya, dan Guild The Hunter akan mengalami kerugian yang besar. Jinwo yang sudah bersiap, kemudian ada seorang yang datang sambil berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan di situ?" "Aku bertanya kepadamu." Jinwo menjawab, "Aku tersesat, dan tiba-tiba aku berada di sini." Jae-in membalas, "Kamu tersesat? Apakah kamu dari bagian tim penambang? Itu tempat bos, jadi tolong mundurlah." Jinwo berpikir bahwa Jae-in tidaklah normal. Dia bisa berada di belakangku tanpa aku sadari. Jae-in sangat terkejut. Dia merasa jika Jinwo memegang senjata tetapi langsung menghilang. Kemudian dia berkata, "Tolong pergilah secepatnya. Kalau kamu membuat bos sadar kembali, banyak orang yang akan mati." Dengan berjalan melewatinya, Jinwo menjawab, "Maafkan aku akan segera keluar." Jae-in langsung melotot karena dia merasa bahwa Jinwo berbeda. "Hei, tunggu sebentar," kata Jae-in. Kemudian dia mendekat dan mengendus-ngendus bau tubuh Jinwo. Bahkan Jae-in terkejut karena Jinwo tidak memiliki bau tetapi malah sangat wangi. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya bro.